Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud kedatangan saya pada malam hari ini tempatnya di Pondok Pesantren Membal Ulum, ingin mewawancarai Anda. Sebelum dimulai, baiknya perkenalan dulu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainun Najib. Saya di sini berstatus sebagai mantan, enggak mantan sih tepatnya. Sekarang mungkin masih demisioner, waduh. Masih demisioner ketua pondok periode tahun lalu. Karena emang kepengurusannya sangat baru sekali untuk tahun sekarang ini, karena ambilnya kan pakai periode hijriah Syawal. Terus saya ambil Qa'dah. Jadi masih demisioner saya di sini statusnya di periode tahun 2020-2021 gitu. Mungkin cukup ya. Cukup. Tentang pondok pesantren, apakah ada kendala-kendala atau apa atau sebagainya atau permasalahan tentang mengurus di pondok pesantren ini? Siapa tadi namanya? Najib ya. Kang Najib gitu aja ya. Iya, boleh. Kang Najib. Biar lebih akrab ya. Iya, biar lebih akrab. Apakah ada gitu? Monggo. Monggo. Mengenai problem atau masalah, semuanya pasti ada di setiap periode, di setiap generasi pengurus itu pasti mengalami yang namanya pasang surut. Itu pasti ada. Yang saya pelajari justru dari ini adalah setiap periode kepengurusan itu mesti masalahnya itu sesuai dengan apa yang tidak dikuasai. Contohnya gini, anggap saja di sini saya itu tua. Saya tua. Umur saya sekitar 20-an lah ya. Ketika pertama kali saya dijabatkan untuk menjadi ketua, itu sistemnya bukan sistem demokrasi yang pakai voting atau pemilihan umum, enggak, tapi sistemnya menggunakan sistem itu. Cerita sedikit gak apa-apa ya? Iya, enggak apa-apa. Sistem sistem apa? Sidang. Disidangkan. Yang mengikuti sidang adalah orang yang dituakan dan orang yang berkompeten dalam bidangnya di pondok ini. Ketika itu saya dijadikan ketua sebelum pandemi, jelas pada saat itu bulan Februari lah, Januari Februari seingatku. Terus pandemi bulan Maret. Itu mereka dengan dengan kesungguhan hati dan besar hatiku ini, wah iki nek seumpama Najib sing dadi, mesti engko kepengurusan akan sangat berjalan dengan baik, dengan keahliannya, dengan karena dia tua, terus dia bisa dekat dengan seluruh elemen masyarakat pondok. Tapi ternyata enggak. Yang saya alami ketika saya dipercaya seperti itu, pandemi datang. Semua orang pada saat itu tidak siap dengan yang namanya pandemi, dan itu merupakan satu problem yang sangat-sangat berat sekali. Bisa dibayangkan lah. Merupakan satu hal kejadian yang baru gitu ya. Sangat baru dan sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, ketika kita bisa melihat program-program yang bisa menjadi acuan untuk tahun ini atau periode saya, itu semuanya tidak bisa dilakukan. Contohnya seperti ini, kita adakan kegiatan ngaji normal lah, pondok pesantren pasti ada kegiatan ngaji, kegiatan musyawarah, itu kan pasti. Ketika kita berharap ada kegiatan ngaji dengan ustadz dari luar pondok, maksudnya bukan dari dalam. Kalau pengasuh sih memang pengasuh dari dalam, tapi ini dari luar. Itu yang seharusnya ada ngaji, ada kegiatan yang kita sudah tata rapi jadwalnya, karena pandemi kita libur semua. Satu periode full kita libur. Nah, ketika kita libur itu, tantangan kita adalah bagaimana cara mengoptimalkan kegiatan pondok sing tanpa ngaji-ngaji guru luar itu.
apa yang harus kita lakukan, mau kemana kita tidak punya acuan. Itu satu problem yang sangat luar biasa. Awal-awal kita benar-benar apa ya namanya ya, kayak jatuh bangun lah menghadapi itu. Bisa dibilang kaget gitu ya. Benar-benar kaget, justru malah shock, bisa dikatakan shock. Berat sekali. Lah beda kalau mungkin untuk periode tahun ini yang sudah mungkin ada acuan dari tahun kemarin kan, maksudnya sedikit banyak pun saya sudah mulai terbiasa dengan hal-hal seperti ini yang bersifat dengan pandemi, terus bagaimana cara mengakali kegiatannya. Jadinya dari periode tahun kemarin dan tahun ini kita masih sering koordinasi, sering berbicara kemana kita, seharusnya kita bagaimana, itu masih ada ya. Jadi mungkin untuk tahun ini ya, mulai ada perbaikan walaupun masih masa-masa pandemi. Lebih baik sih. Kan kata sampean kan kemarin itu libur full gitu ya, satu periode. Apakah ada perubahan dari sifat-sifat para santri atau nilai-nilai keagamaannya itu ada nggak? Ada. Langsung saya jawab ada, dan sangat kerasa sekali. Apalagi dengan bantuan seperti pondok di sini itu dia universe, enggak dipusatkan pada satu sekolahan. Kalau pondok-pondok lain di Kajen mungkin ada yang khusus sekolah sini, terus pondok yang sini khusus sekolah sini, tapi di sini tidak. Dari berbagai sekolah itu ada. Kalau dihitung ya ada 1, 2, 3, mungkin dari 5 sekolahan yang berbeda-beda dengan peraturan yang berbeda-beda terkumpul di sini. Itu ada, dan hampir semuanya pada saat itu menggunakan sistem daring. Yang seharusnya normalnya di pondok ini memang boleh menggunakan gadget yang seminggu sekali pada hari Jumat, itu kita harus terpaksa menggunakannya setiap hari. Padahal kita tahu sendiri kalau untuk anak seusia remaja lah, mungkin usia MTS, Sanawiyah atau Aliyah, itu kan dia masih benar-benar belum bisa mengontrol dirinya, mana yang penting buat saya, apa yang harus saya lakukan, itu benar-benar sulit sekali. Dan itu sangat berpengaruh. Efeknya santri itu lebih banyak bermain dengan gadgetnya terutama. Nah, untuk mengakali hal itu supaya tidak terjadi yang terlalu parah, akhirnya kita membuat persetujuan boleh megang gadget selama jam aktif daring, dari pagi lah sekitar jam 7 sampai jam 3. Setelah itu dikumpulkan untuk malam hari, digunakan untuk kegiatan kepesantrenan, yaitu ngaji, musyawarah masih ada, dengan tenaga pengajar ya tadi, maksudnya dari kangkang yang dituakan di sini di malam harinya, dan paginya kembali pegang gadget untuk kegiatan daring. Padahal setiap sekolahan itu memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Ada sekolahan, misalnya sekolah dekat sini itu dia menggunakan aplikasi, bagus, sudah menggunakan aplikasi dan bisa membuat aplikasinya sendiri. Ada beberapa sekolah yang masih menggunakan grup WA. Padahal grup WA tidak bisa dipantau. Ya bisa tahu sendirilah. Seperti ada yang aktif tapi di shift, misal hari ini masuk, besoknya enggak, terus besoknya lagi masuk, besoknya enggak, seperti itu. Jadi hari efektif dia belajar 3 hari, sayangnya libur, walaupun bahasanya belajar di rumah. Tapi kan nggak bisa dipaksakan. Terus kita sebagai pengurus juga memiliki keberatan di ini. Bagaimana cara kita menghandle yang semua santri yang hampir jumlahnya 150-an lah, dengan sekolah yang berbeda-beda, tapi tetap kowe kudune sinau kabeh kan, nggak bisa mengawasi ini. Iki kok ora dielengke nek iki jam sinau, iki ora dielengke nek dina iki masuk sekolah, iki ora dielengke. Itu di situ itu berat sekali. Kalau di prosentase ya enggak, untuk sistem belajarnya yang untuk sekolah itu enggak sampai 50% kita berhasil membawa mereka full belajar. Ya itu mau berat lah, kita menyesuaikannya itu berat.
mulai kerasa sedikit lebih ringan dan lebih kondusif iku tengah periode ke belakang. Pada bulan Agustus Septemberan. Mulai iya sekitar bulan itu. Enggak, mah lebih dari itu. Lebih? Kan pertama kali masuk ke sini kan bulan Agustus mah, Oh, Juli. oh iya. Mungkin mulai bulan Januari mah, Januari sampai kemarin ini. Sampai pergantian Mm-mm, ketua yang mm-mm, baru ini. mm-mm. Hmm. Itu Berat. itu berat asli. Jadi ada perbandingan sebelum pandemik dan pandemik ini Ada dari tingkah laku, tingkat, sifat, ada terutama faktor dari gadget itu sendiri. terutama gadget itu sangat mempengaruhi sekali. Tapi alhamdulillahnya kita masih tertolong dengan kegiatan-kegiatan musyawarah dan kita lebih aktif di dalam pondok karena kan kemarin ada apa namanya si istilahnya apa ya sing 2 minggu ya apa istilahnya karantina Karantina mandiri. ya karantina. Ada karantina sing kita tidak boleh keluar pondok, kita harus fokus di dalam pondok. Itu membuat kita lebih merasa kekeluargaannya lebih akrab. Itu kelebihannya. Sisi positifnya lebih akrab. Terus untuk masalah kegiatan kita lebih aktif karena tidak ada yang kasarannya blurut lah ya. Oh iya. Terus ya itu kelebihannya. Jamaah 5 kali sehari, maksudnya full dari zuhur sampai subuh itu full karena biasanya kalau sekolah aktif kan zuhur otomatis masih di sekolahnya masing-masing. Full. Terus ya itulah poin plusnya. Ya ada manfaat, istilah ada gitu ya. Kalau ini tempatnya di Kajen ya. Kajen. Di Kajen sendiri tuh ada apa ya? Kayak istilahnya tuh adat atau kebudayaan yang non muslim tuh ada. Kalau setahu saya pribadi secara global Kajen itu mayoritas Islam. Ada yang non muslimnya atau enggak, sepertinya saya bilang enggak ada, full Islam karena Kajen itu desanya enggak seberapa sih, satu komplek tapi padatnya masya Allah, itu padat sekali. Padat itu kayaknya enggak ada yang non muslim insya Allah setahu saya. Padat sekali, dilihat dari tingkat 2 aja jelas banget. Seumpama ya kalau saya ingin mengasih sedikit studi kasus, seumpama ada non muslim yang Kristen, seumpama di depan pondok lah rumahnya, itu memasak babi guling itu untuk menyikapi dari pondok Mamba Ulu ini sendiri gimana? Oh, misalnya seperti ada orang yang memasak, ini pahaman saya ya, dari pertanyaan sampean. Di depan pondok kita punya tetangga yang non muslim, apapun lah agamanya, alhamdulillah dia memasak daging babi. Jelas haram kan kalau jelas haram. Ya sangat haram sekali itu jelas. Terus apa pandangan kita mengenai hal itu? Mungkin kalau dari saya pribadi ya nggak masalah sih. Karena nggak masalahnya apa? Karena model seperti makanan dan bahan pokok itu kan masuknya ke dalam dirinya sendiri. Kecuali kalau dia nggak cuma memasak tapi berbagi daging babi, lah itu yang menjadi masalah. Gimana enggak? Banyak santri yang lewat ya. Banyak. Itu kalau kita berbicara hanya memasak atau apa, salahnya apa? Itu kan untuk konsumsi pribadi, untuk memenuhi kebutuhan dia untuk hidup kan, hak secara manusiawi kan. Enggak apa-apa. Enggak. Gitu. Beda kalau kasusnya dia lebih dari itu. Dia ketika di depan pondok dia merasa sebagai umat non muslim tadi dan dia melakukan eksekusi, misal berdakwah ala dia di depan pondok lah. Itu yang menjadi masalah karena kita basicnya memang
Lho iki pondok pesantren sing jelas berfungsi untuk menimba ilmu sing Iya. bersifat lebih Islam. lebih mengerucutkan. Tujuan kita mondok kan lebih mengerucut, kita mendalami ilmu keislaman, Iya. boten umum. Lah kok dia beraninya menyerang dari luar. Lah itu mungkin menjadi masalah. Mungkin tempatnya sing enggak tepat. Orang dia salah enggak, tapi tempatnya enggak tepat gitu loh. Menurutku sih. Eh, di Kajen ini sendiri tuh ada nggak tempat mama kayak yang buat non muslim, semisal karaoke atau sebagainya yang buat itu-ituan gitu loh, Ada. Ada. Itu-ituan. yang buat asusila gitu loh, buat kayak PMR. Oh, maksudnya rumah apa ya istilahnya? LI lah gitu. Oh, hampir se Ya benar, kalau ada tuh kan katanya Kajen kan mayoritas Islam. Kalau ada itu langkah atau tindakan yang digunakan untuk menyikapi dari adanya tempat maksiat lah istilahnya. Itu gimana? Kalau tempat maksiat itu banyak di sini. Karena setiap kita ngomongin orang kan juga maksiat ya. Iya gibah gitu kan. Gibah maksudnya kan. Banyak, tapi untuk tempat-tempat sih yang berhubungan dengan asusila kayak ini itu enggak ada. Kayak tempat minuman keras. Minuman keras pun enggak ada. Tapi kalau warung kopi banyak. Santri. Identik dengan kopi. Tapi minuman kerasnya kayak es batu banyak sekali. Tapi insya Allah nggak ada. Tapi setahu saya mungkin di tetangga, maksudnya desa tetangga kayak ada wis mulai, karena Kajen identik dengan pesantrenannya. Nggak ada. Malulah sama kiai-kiainya, sama santri-santrinya. Istilah Jawa ewoh gitu. Ewoh. Cara justru malah kok ada di sini. Berarti yang mengadakan itu cara tak diisin deh. Tak diisin deh. Aman-aman aja di Kajen ya. Aman sekali, adem di sini, nyaman. Ini seperti kalau di luar sana kan ada tuh yang antar agama, semisal Kristen sama Islam itu kontra gitu. Kalau di sini tuh aman gitu, nggak ada. Adem sekali. Untuk masalah norma-norma sosial di sini antar santri lah, antar masyarakat, adem sekali, nggak ada kontra. Mungkin kontra ya normal lah, manusia ketemu manusia, kontra ya ada 1-2. Tapi enggak sampai membawa nama-nama agama terus langsung akidah atau ideologi, enggak sampai. Paling mungkin kita sering gelut, misal gelut bertengkar. Misal kalau temannya ada sambangan atau dijenguk sama orang tua terus go jajan, go pola, itu di situ kita gelut merebutkan IN itu tadi. itu lagi gelut. Tapi untuk masalah ideologi atau apa, kita nyaman sekali di sini, adem sekali, karena kiai-kiainya yang ada di Kajen itu benar-benar penuh rahmat, adem yang saya rasakan. Enggak sampai kita terus disuruh atau kiainya itu lebih perang itu. Misal lebih provokator, enggak sampai. Pernah yang saya alami itu masa pemilihan presiden dari kiai saya sendiri di sini itu. Ketika maaf ya, pondok-pondok sana iku kiai kok menyuarakan muni coblos nomor sekian, di sini enggak sampai kiai bilang kayak kudu nyoblos iki loh, enggak sampai. Paling bener memilih pemimpin itu wajib, tapi pilihlah yang terbaik. Terus nek ancen kok
umpama nggak ada yang terbaik atau ada kesamaan, misal ya kabeh kan tadi ada kekurangan dan ada kelebihannya kan. Iya. Pilihlah yang paling mendekati baik, karena anjen pemimpin itu sangat diperlukan sekali. Gak mungkin kan satu keluarga nggak ada kepala keluarganya, kan nggak mungkin. Ya persis satu negara nggak mungkin nggak ada Nah kalau janda presidennya. itu gimana, Mas? Janda kan kepala keluarga. Siapa yang bilang kalau kepala keluarga harus laki-laki? Kan nggak ada kan. Kalau memang dia terpaksa menjadi kepala Darurat ya, darurat. darurat. Jadi gitu ya. Jadi kalau di sini membicarakan politik di kajian sendiri, yang saya alami itu adem sekali, adem. Enggak adem dalam artian benar-benar penuh rahmat, enggak sampai kita diprovokasi kayak kudune milih iki lho, kayak kudune milih iki, enggak sampai. Dan di sini pun ketika ada pemilihan seperti itu, yang sudah berumur 17 ke atas atau memiliki KTP diizinkan untuk pulang. Untuk jadi istilahnya pemilihan suara tuh hak asasi diri pesta sendiri. rakyat di sini benar-benar seperti kita merasakan ya wes lah iku ancen ngono mulia. Hak suaramu di rumah. Iya, Seperti itu. bagus ya. Bagus, saya sangat Jadi senang. kayak apa ya, kayak aku kamu itu ajaran, ini ajaran aku ya itu ajaran kamu ya kamu gitu. Kalau menyikapi untuk non muslim atau selama dia sebagainya. tidak mempengaruhi, maksudnya mempengaruhi dalam hal iki lo makan babi misal. Kan iya. itu namanya dia kan mempengaruhi, sedangkan kita tahu bahwa di ajaran kita babi kan haram. Nah, tapi dia mempengaruhi. Kalau dia haram dipepek dewe atau untuk dirinya sendiri kan nggak ada masalah. Saya salah itu iki lo makan babi enak rasa deh, wah rapopo enak, itu yang salah menurutku. Kalau babi itu kan maksudnya kan istilahnya makanan mereka gitu kan. Menurut mereka itu kan nggak haram. Menurut mereka kan seperti ya kayak tadi kan kayak aku kamu gitu istilahnya gitu. Benar sekali. Selama dia tidak mempengaruhi yang bersifat langsung kuwetok, langsung tes maksudnya apa ya, kamu harus makan ini langsung to the point. Nah, iya. Iku sing munggo aku menurutku salah, yang nggak boleh dilakukan. Yang namanya toleransi kan sah-sah aja kan. Misal seperti kita di hari Jumat pergi ke masjid untuk Jumatan untuk laki-laki, tapi mereka pas di hari Minggu, di hari Ahad dia melakukan ibadahnya mereka, kan itu kan toleransi. Kita tidak pernah menyalahkan, kita tidak pernah menyuruh, kan enggak. Sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Pun melarang itu kan. Menurutku seperti itu. Saya menghormati antar sesama manusia. Nah itu. Mungkin cukup itu aja yang ingin saya ulik dari pondok pesantren Mamba Al-Unum ini di kajian ini. Tadi siapa? Mas Najib ya. Kang lebih akrab. Kang. lebih humble gitu. Awalnya lebih friendly aja dipanggil Kang. Istilah penyebutan di pondok Kang gitu ya. Kang itu lebih dituakan, lebih humble. Nek Mas itu kayak wong liya. Nah kalau seumpama ingin memanggil di bawah kita gimana? Di bawah kita ya kalau aku enggak basa-basi, mungkin aku lebih akan memanggil namanya aja. Enggak, tapi untuk sebutan merendahkan, misal kayak aku pribadi enggak suka aku nyebutnya Rene enggak. Kayak Nang enggak. Ya langsung. Tapi kan itu identik Jawa gitu kan. Iya, tapi Nang, Nduk. Karena istilah iku ketika kita digunakan di sini hawane atau rasanya itu kurang menghargai aja, karena kiai kita di sini pun mengajarkan, yai pun di sini memanggil santrinya dengan Kak. Semuanya dipanggil Kak. Semuanya Kak meskipun sudah sepuh gitu istilahnya. Sepuh, baik yang sepuh ataupun yang dia masih kecil itu dipanggil Kak semua. Mungkin dari situ kita mendapatkan pelajaran bahwa
menghormati orang lain itu tidak memandang usia, tapi untuk sesama manusia, sesama sesama manusia tadi saling menghormati, tidak memandang usia dia lebih tua atau lebih muda. Gini kayak gini ya, kayak kalau di pondok itu nggak memandang umur, terus kalau masih di jalan sama itu ya saudara kita gitu. Nah itu Nggak ada pandang ras atau apa, benar. mendiskriminasi atau apa gitu. Oke. Cukup ya sekian atau mau nambah lagi nih? Tapi durasinya udah 25 weh. 25 menit ya. Kalau saya sih lebih ke untuk masalah toleransi atau enggak ya. Yeah. Poin yang saya pengen sampaikan sih, mending kita melihat diri kita sendiri, memperbaiki diri kita sendiri sesuai dengan kaidah kita, akidah kita. Misal kalau kita lebih memang di sini di pondok pesantren yang basicnya memang